Baik, selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam, dan dimanapun kita semua berada. Perkenalkan, nama saya Faustinus Advent Kristanto. Saya merupakan guru matematika di SMP Negeri 212 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan sharing uh, untuk Bapak Ibu guru semuanya dan para pemirsa yang saat ini melihat channel ini. Jadi, saya akan men-sharing pengalaman saya ketika saya mengikuti pengibasan guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam web belajar.kemdikbud.go.id. Baik, pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Assessment Kompetensi Minimum. Ya, ternyata banyak sekali website atau banyak sekali menu-menu fitur yang ada di web belajar.kemdikbud.go.id. Salah satunya adalah AKM ini. Mari Bapak Ibu, kita di masa pandemi COVID ini kita bisa kreatif, kita bisa belajar lebih untuk mengembangkan diri kita melalui webinar atau mungkin melalui website yang disediakan oleh pemerintah, kementerian dalam menunjang potensi kita dalam mengajar anak didik kita. Baik, yang pertama ini yaitu dari website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satunya menunya adalah adanya materi pembelajaran guru belajar, ya. Subtemanya adalah asesmen kompetensi minimum. Di mana kita bisa membuka ini? Bapak Ibu tinggal ketikkan alamatnya ini, gurubelajar-akm.simpkb.id. Ya, tinggal klik enter di mana, di Google Chrome atau di Mozilla Firefox ataupun di search engine lainnya. Kita cari di sana. Lalu setelah itu kita menunya ada banyak sekali, ya. Ada BIMTEK Guru Belajar, ada kompetensi minimum SD, tingkatannya macam-macam. Ada banyak sekali di sini menu-menunya atau kelas-kelasnya. Kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan bidang kita, mana yang sesuai dengan jenjang yang kita ampuh. Kemudian kalau saya, karena saya guru SMP, guru matematika di SMP, maka nanti saya akan memilih di menu Bapak Ibu nanti akan diminta untuk login, ya. Tadi klik login, terus masukkan email UKG, nomor UKG @guruku.id dan passwordnya, kemudian masuk. Nah, di sana ada beberapa program, salah satunya AKM tadi. Ada ini yang pernah saya ikuti, ya, masa pandemi COVID, pendidikan keterampilan hidup, lalu asesmen kompetensi minimum. Ini ada seri yang bisa diikuti. Nah, kemudian di asesmen kompetensi minimum ini kita akan buka di sini, ya. Menunya apa saja? Nah, ini saya sudah masuk ke sini. Ini yang pernah saya ikutin. Nah, ini asesmen kompetensi minimum ini kenapa saya bisa ada dua. Yang pertama, kenapa saya bisa satunya merah, satunya tuntas. Yang pertama ini waktu itu, kalau nggak salah saya kelupaan untuk membuka, gitu ya. Jadi ketinggalan, aduh ini udah tanggal 10, padahal deadline-nya paling lambat tanggal 8. Jadi waktu itu tinggal beberapa persen aja, ya. Jadi saya kelupaan, terus saya mengulang. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan tidak tuntas, itu bisa mengulang lagi di kelas yang berikutnya. Saya ikut angkatan kelas 2, angkatan 2, lalu saya bisa tuntas. Kemudian saat ini saya sedang melaksanakan pengibasan AKM, yaitu saya harus men-sharingkan apa yang telah saya dapat di situ dan saya men-sharingkan kepada Bapak Ibu di sekolah saya. Nah, lalu di sini nanti, nah ini di webnya ketika Bapak Ibu milih menu AKM, menunya ada banyak, ya. Di menu AKM ini kita lihat di dalamnya ada apa saja. Nah, di sini ketika Bapak Ibu mengikuti guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP, itu di dalamnya nanti akan ada bagaimana menyusun soal-soal AKM, bagaimana nanti di dalamnya itu ada apa saja untuk AKM itu, dan bagaimana siswa nanti akan belajar untuk mempersiapkan asesmen mereka, terutama asesmen kompetensi minimum di kelas-kelas yang diikutin. Nah, di sini nanti kita akan belajar selama 32 jam pertemuan yang dapat diatur secara fleksibel. Jadi tidak ada jadwal jam ini sampai ini belajar apa, tapi di situ hanya ada tanggalnya. Misalkan dari tanggal 9 sampai 13 itu Bapak Ibu guru bebas, mau diselesaikan 1 hari bebas, diselesaikan dalam waktu 4 hari juga boleh. Yang jelas tidak boleh melewati ini, karena kalau melewati bisa gagal, tadi seperti saya yang di kelas pertama tadi, gitu ya. Ini untuk seri asesmen kompetensi minimum. Tidak ada ruginya Bapak Ibu ketika kita mengikuti, nanti kita juga akan mendapatkan sertifikat. Di sini ada banyak sekali.
Nah, ini yang tidak saya ikuti berarti 0% selesai. Kenapa? Karena ini tingkat SMnya, jadi saya tidak perlu untuk ikut. Nah, di web ini ada banyak sekali waktu itu serinya, ada masa pandemi COVID, ada pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, lalu asesmen kompetensi minimum sendiri. Kalau saya dulu pernah mengikuti masa pandemi COVID ini, sudah selesai, ya, terus lalu nanti kita di sana akan disediakan banyak sekali video yang bisa kita tonton, terus kita akan diminta untuk mengerjakan kuis, lalu kita juga akan mengetahui seberapa jauh sih perbedaan ketika kita belajar sebelum belajar materi tersebut, lalu kita pasca asesmennya seperti apa kita bisa tahu gitu ya. Lalu AKM ini sangat mudah karena kita bisa belajar dengan baik di situ kalau materi yang diberikan itu cukup menarik, terus banyak sekali hal yang kita dapat yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Oke Bapak Ibu, segera untuk mengikuti AKM ini, jadi kita bisa lebih berkembang, kita bisa lebih mampu mengupgrade skill kita menjadi lebih baik lagi dan tahu tentang AKM. Jangan sampai nanti ketika ada orang tua atau siswa yang tanya tentang AKM itu apa sih, kita tidak bisa menjawab dan kita tidak tahu arah kemana pendidikan kita bawa kalau kita tidak tahu asesmen kompetensi minimum itu sendiri gitu. Baik, segera dibuka, segera diikutin agar kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih, selamat sore.